Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yakni tausiyah atau mau'izatul hasanah engkang badhe dipun sampaikan panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mudzaffar. Dumateng panjenenganipun kula sumagaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadratil afadil al-masyayikh wal asatid khususan Asy-Syaikh Mahmudi Ambar, Asy-Syaikh Ahinal Karim Il-Manzuri, para asatid, Pak Ustadz Serihin dari Surabaya yang saya hormati, para bapak ibu sekalian, baik tamu dari Surabaya maupun tamu dari Bangka, keluarga Nanda Abdullah Hasan yang berbahagia, yang mana pada saat ini kita semuanya didatangkan adalah dalam rangka mohon doa restu. Semoga Nanda, Nanang, dan Ayu ini dalam memasuki hidup rumah tangga sepenuhnya diberi barokah oleh Allah. Bertambah nikmat, nikah itu nikmat. Kemudian akan tambah nikmat lagi kalau punya rezeki yang barokah, punya keluarga yang barokah, dan semuanya barokah di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya juga mungkin tidak terlalu banyak ya. Bab mengingat hari ini juga hari Arafah, satu-satunya hari di tahun ini. Arafah cuma sekarang ini. Dan saya lihat juga banyak di antara kita yang alhamdulillah kelihatannya ya masih bertahan untuk melaksanakan puasa sunnah. Yang mana memang puasa sunnah Arafah itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hanya dengan puasa sehari saja, kalau itu diterima oleh Allah, 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Adapun yang berhalangan, ya namanya berhalangan, insya Allah ada niat, dan niat itu khairum min amali. Ya insya Allah diberi pahala juga oleh Allah karena niatnya. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari Arafah. Arafah itu mengenal diri atau hari merenung. Mengapa merenung? Karena 2 sosok manusia, bapak kita Adam dan Hawa, karena diuji oleh Allah, kemudian terlena. Walam najid lahu azmah, gitu ya. Ya lupalah yang namanya di surga, kemudian diganggu oleh setan dan bersumpah-sumpah. Di surga nggak ada yang bohong gitu ya. Tapi tidak tahu Nabi Adam bahwa iblis ini berbohong untuk makan khuld, yang dikatakan oleh setan syajaratul khuldi, tanaman yang berbuah di mana kalau memakan itu akan menjadi selama-lamanya di surga Allah. Percayalah Adam. Akhirnya memakan itu. Nah, karena memakan itu dikeluarkan dari surga sepasang suami istri ini
Kemudian yang Nabi Adam itu di Hindia, begitu kalau saya baca di Al-Qurtubi, kalau tidak salah itu tafsir Al-Qurtubi. Dan Ibu Hawa itu di Jeddah. Dikatakan Jeddah itu ya, Jeddah itu nenek moyang kita, nenek. Nah, maka disebut Jeddah itu. Konon katanya, saya juga nggak tahu, di sana ada kuburan Sayyidatina atau Ummina Hawa ini. Jamaah, para bapak ibu sekalian, para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Maka dengan diturunkan ke bumi ini, kedua-duanya mencari. Adam mencari sang istri karena memang sayang sama istrinya yang solih, yang solihah gitu ya. Maka saling mencari. Yang Hawa juga mencari suaminya, si Adam yang solih itu. Merasa hidup berdampingan bersama-sama, kemudian terpisah. Akhirnya juga mohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan akhirnya ketemu di Arafah itu. Maka kalau pada siang hari ini Nanda berdua ini melaksanakan walimah, kita semuanya juga tabarruk memohon kepada Allah atas berkah barokah dari Allah. Mudah-mudahan kedua pasang suami istri ini bisa seerat seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa, saling mencintai, saling memberikan nasihat, saling mengajak kepada jalan Allah yang mustaqim, yang lurus menuju kembali ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang nggak bisa lepas dari hari Arafah itu, saya juga masih masih erat pikiran saya itu untuk kembali pada Arafah ini. Karena memang hari ini hari Arafah, dan satu-satunya hari dalam tahun ini untuk Arafah ya. Untuk tahun 1440 Hijriah ya cuma hari ini. Besok udah nggak hari Arafah lagi, walaupun tempat yang namanya Arafah itu ada, tapi tidak semulia hari ini. Dimana pada hari Arafah ini doa-doa orang mukmin yang ada di sana utamanya itu insya Allah dikabulkan oleh Allah, dan Allah berbangga kepada malaikat. Coba malaikat lihat itu hambaku datang dari jauh-jauh ke sini mengingat aku dan mohon ampunanku. Saksikan aku mengampuni mereka semua. Subhanallah, alangkah bahagianya ya orang yang bisa datang ke Arafah. Mudah-mudahan kita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sekali waktu nanti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji yang mabrur. Yang sudah, yang mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi oleh Allah pada kesempatan yang lain. Kemudian pada sore hari seperti ini, kalau di sana mungkin sekarang ya 4 jam dari sini, masih lebih pagi dari kita. Pada waktu sore hari Rasulullah itu memohon, disebutkan juga di dalam tafsir-tafsir termasuk tafsir Qurtubi itu, yang mana hadis ini hasan ya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahwa Rasulullah ketika sore-sore ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah, rahmatilah semua umatku ya Allah. Ampunilah dan berilah rahmat semua umatku. Allah menjawab, ya Jibril, jawablah kepada Nabi Muhammad bahwa Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad kecuali dosa antar sesama manusia, sesama orang mukmin. Maka Allah tidak memberikan ampunan. Susah Nabi Muhammad itu, susah sekali. Mengapa harus masih punya dosa gitu? Ya Allah, saya mohon kepada
Engkau ya Allah Rabbul Alamin, mohon ampuni semua umatku. Dan itulah sayang Nabi Muhammad pada umatnya. Ternyata sampai malam hari Arafah itu, pergi ke Muzdalifah, Rasulullah masih mendoakan umatnya. Allah masih belum menjawab itu. Ketika pagi-pagi hari di Muzdalifah, Rasulullah tertawa. Ketika tertawa itu, Abu Bakar dan Umar tahu. Wahai Rasulullah, di masa-masa seperti ini, aku melihat engkau sedang tersawa. Apa gerangan yang menyebabkan Anda tertawa, wahai Rasulullah? Oh iya, alhamdulillah, saya sejak kemarin memohon kepada Allah, kemudian masih belum dikabulkan oleh Allah. Tapi saya tadi mohon kepada Allah, ya Allah, innaka qadirun, ya Allah, engkau itu maha kuasa untuk mengampuni segala dosa. Satu. Dan dua, engkau kuasa juga memberikan pahala kepada orang yang didolimi oleh temannya. Ya Allah, ampunilah si dolim dan berilah pahala kepada orang yang didolimi. Kemudian Allah menerima itu. Sangat-sangat gembira Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, saya tertawa itu melihat tingkah laku iblis. Di mana iblis itu ketika tahu bahwa Allah mengampuni segala dosa umatku, maka iblis itu sangat susah. Karena susahnya dia mengambil pasir, kemudian meronta-ronta sambil kepalanya itu ditimbuni pasir itu. Lari terbirit-birit. Subhanallah. Alangkah sayangnya Nabi Muhammad kepada kita bersama. Alangkah sayangnya, senangnya kepada kita. Maka alhamdulillah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bersama dalam rangka akad nikah seperti ini. Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wali nasabiha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Perempuan itu dinikahi oleh laki-laki karena latar belakang 4 hal. Satu, karena kecantikannya. Tidak bisa diingkari bahwa orang laki-laki itu juga mencintai wanita yang cantik. Seperti itu. Wali nasabiah, dan yang kedua mungkin mencintai perempuan itu karena nasabnya, keturunan orang baik-baik. Atau mungkin nasabnya itu punya kedudukan, punya potensi di masyarakat. Bisa saja orang menikah karena nasabnya. Wali hasabiah, dan karena kedudukannya, hasabnya, strateginya, statusnya di masyarakat. Mungkin wanita itu punya kedudukan yang tinggi, punya martabat yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Tapi juga ada laki-laki yang berkehendak untuk mengawini perempuan itu bukan karena 3 hal itu, tapi lidiniha, karena agamanya. Mencintai karena agama Allah, mencintai karena Allah. Kenapa? Karena Allah, ya karena mencintai agama Allah. Maka kata Rasulullah, fazfar bidzatiddin. Maka pilihlah dari cinta-cintamu itu terfokus pada cinta kepada agama Allah. Mengapa kata Rasulullah, taribat yadak, Anda akan bertambah-tambah, roba itu bertambah-tambah. Akan berkembang nikmat Allah, barokah Allah yang telah diberikan kepada Anda. Insya Allah kalau istri yang baik,
akan menjadikan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Tetapi saya melihat kedua pengantin ini, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang laki-laki yang ganteng gitu ya, yang perempuan ya sesuai dengan namanya ayu itu ya. Ya mudah-mudahan keayuan, kegantengan ini tidak hanya sebatas pada lahirnya saja, tapi ayu betul-betul, ganteng betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang termasuk orang yang mencintai satu dengan yang lain karena Allah. Kalau laki-laki disuruh memilih yang agamanya apa, perempuan juga iya sama. Walahunna mithlul ladzi alaihinna. Perempuan itu punya hak seperti laki-laki itu. Kalau laki-laki itu milih perempuan, maka perempuan juga berhak memilih laki-laki, sama, seimbang. Oleh karena itu saya berharap kepada ya tidak hanya pengantin yang baru lah, pengantin yang lama terutama. Kalau dulu masih gagah, masih perkasa, masih bisa ini bisa itu, sekarang sudah 40, 50, 60, apalagi 70, udah nggak ada apa-apanya udah ya. Nah kalau bukan cinta karena Allah, terus apa yang dipilih itu? Oleh karena itu alhamdulillah, marilah kita mencoba mendidik diri kita untuk mencintai apapun karena Allah. Karena dalam hadis juga sahih, hadis itu ada seorang tabi'in dari Mesir yang nggak pernah jumpa dengan Nabi. Kemudian dia sholat di masjid Mesir sana, ketemu dengan seorang pemuda yang ganteng betul ya. Dan pemuda itu sangat dihormati oleh orang banyak, oleh jamaahnya. Sholat di masjid ditunggu oleh orang banyak, dan apa yang dikatakan oleh pemuda ini, mereka semua akan mengiyakan dan doanya diaminkan. Diseganilah. Akhirnya seorang sahabat namanya Muslim Al-Khailani gitu ya. Insyaallah begitu. Muslim Al-Khailani. Itu akhirnya tanya-tanya, siapa sih sebenarnya orang ini? Oh, itu Mu'adz bin Jabal. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Astagfirullah, saya sangat kagum. Akhirnya Al-Khailani ini mendekati Mu'adz bin Jabal. Begitu mendekati, sholat ditunggu sampai selesai, kemudian beradab. Bertanya, apa Anda Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi? Iya betul. Saya mohon diberikan ilmu, sampaikan kepadaku hadis Nabi. Saya mencintai Anda wahai Muslim, wahai Mu'adz Mu'adz bin Jabal. Loh, mengapa kamu mencintai aku? Aku mencintai engkau itu bukan karena dunia, wahai Mu'adz. Saya juga tidak ada hubungan keluarga dengan Anda, tapi aku cinta kepadamu itu karena Allah. Uhibbuka lillah. Betul begitu? Betul. Saya mencintai engkau wahai Mu'adz bin Jabal adalah karena Allah, karena kesolehanmu, karena akhlakmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah. Saya tahu itu engkau adalah sahabat Nabi. Kalau begitu absyir, bergembiralah kamu. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutahabbuna fillah yudhilluhullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang mencintai sesama atau mencintai hanya karena Allah saja, nanti di akhirat akan mendapat naungan, di mana naungan itu tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu dari mahsyar. Kalau sekarang saudara-saudara kita yang haji di Arafah, dulu padang Arafah nggak ada tanaman apa-apa, sekarang tumbuhan lebat dan ada kemah-kemah. Tapi di Arafah, ya bisa dikatakan Arafah itu miniatur daripada mahsyar. Tapi di mahsyar nggak ada naungan sama sekali, kecuali ada 7 golongan, termasuk salah satu yang saling mencintai karena Allah ini. Bahkan mereka yang mencintai sesama karena Allah saja, itu nanti diberikan tempat wadi seperti ini, tapi min nurin, dari cahaya.
yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada fi riwayatin wasiddiqun. Hadis ini ada di Musnad Imam Ahmad, sahih oleh Imam Albani, dan Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Bahwa nanti di akhirat orang itu nanti ditempatkan di mimbar yang terbuat dari nur, cahaya, di mana para nabi, para orang yang mati syahid, dan para orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur-jujur, merasa iri, kepingin, bukan iri ingin menjatuhkan, tidak, merasa tertarik, ingin seperti itu. Subhanallah. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kedua manten yang sedang kita saksikan ini dan manten-manten yang lama seperti kita semua ini, mudah-mudahan bisa mencintai istrinya, mencintai suaminya hanya karena Allah, mencintai siapapun, bukan karena dunia, bukan karena pangkat, bukan karena kursi, bukan karena kaos, bukan karena ratusan ribu, tapi mencintai hanya karena Allah. Sehingga besok nantinya mendapatkan naungan di sisi Allah, dan besok nantinya akan ditempatkan di mimbar yang sama-sama kita bacakan hadisnya tadi, bahwa nanti para nabi, para syuhada, dan para siddiqun akan merasa bergembira dan bangga, merasa kepingin seperti itu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, karena adzan asar sudah hampir dikumandangkan, dan itu dibacakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayal salah, hayal falah, maka tidak bisa tidak, karena itu panggilan Allah, mesti kita utamakan. Mohon maaf pada para yai, para asatid, para bapak ibu sekalian, terutama kepada Ananda Abdullah sekeluarga, manakala di dalam saya menyampaikan ini kurang begitu berkenan, saya mohon maaf. Tetapi saya masih berharap kepada Allah, mudah-mudahan rahmat dan ma'unah Allah diberikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita diampuni sebagaimana orang-orang yang ada di Arafah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.